Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan tim kita unit TPN 1 regional 7 unit atau kebutuhan. Pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk kembali menjelaskan terkait Duo Digi di season 3 ini ya, series 3. Di sini ada narasumber. Sebelumnya kemarin saya mengikuti Zoom terkait cyber security ini, di mana narasumbernya itu adalah Pak Arindra Saktiawan, ini development and security expert. Dia salah satu praktisi juga, praktisi dari cyber security ini, yang menyampaikan beberapa hal poin-poin penting terkait penggunaan atau pentingnya data keamanan dari perusahaan di suatu perusahaan. Oke, mungkin next. Nah, di sini saya jelaskan di sini. Ini ada ancaman cyber umum di tahun 2025, di mana serangan cyber ini meliputi ada serangannya phishing, ransomware, serangan botnet atau zero day exploit. Yang umum ini hampir 60% itu phishing. Phishing ini serangan datanya itu menargetkan data dari email, biasa WhatsApp. Ini modus-modus penipuan dari WhatsApp ini berbentuk dalam bentuk phishing. Biasa kita menerima pesan singkat, kan di HP atau di email, kita klik, nanti seluruh data kita sudah bisa tercopy melalui HP kita atau Gmail atau email kita, WhatsApp kita. Biasanya kan ada undangan, kita klik tiba-tiba di WhatsApp, itu sudah bisa kita masuk dalam kategori phishing. Nah, di mana serangan cyber ini meningkat di 124% dari tahun lalu, tahun 2024 ya. Kerugian akibat ransomware mencapai 265 miliar. Pernah tahu ransomware ini? Pernah dengar mungkin? Kalau kita di setting komputer, dia ada di bawah, pas kita security atau kita di antivirus ya, kita klik di bawah ada ransomware. Nah, ransomware ini menyerang data kita, di mana data kita nggak bisa dibuka lagi. Nah, nanti dia minta tebusan lah, tebusan. Nah, ini untuk pemulihannya itu 2,73 ya, istilah dolar. Banyak pak duitnya pak, triliunan itu pak. Nah, kemudian serangan zero botnet. Nah, bot ya, sifatnya bot, buatan, aplikasi buatan, dia bergerak sendiri, berjalan sendiri seperti layaknya aplikasi lah ya. Nah, ini yang disebut zero day exploit. Nah, ini yang nggak ada obat. Kalau sudah zero day exploit ini, dia punya aplikasi. Di dalam aplikasi itu dimasukkan virus atau cyber ininya sebuah aplikasi. Jadi pada saat kita klik, dia buka, data kita masuk, diambil semua, tapi tidak ada obat ini. Makanya dia nol, tidak ada obat sama sekali. Dia buat programnya, tapi dia tidak buat untuk X-nya, istilahnya X-nya itu pemulihnya lah ya. Nah, jadi dalam suatu cyber security cyber atau keamanan cyber itu ada penyebab atau ancamannya yang dilihat dari phishing atau social engineering, nanti kita bahas. Terus ransomware, ini virus, ini malware, malicious software malicious ini, atau botnet, program buatan, credential attack, dan zero day exploit seperti tadi. Nah, jadi tren serangan di 2025 itu adalah serangan berbasis AI. Mungkin pernah tahu AI ya, seluruhnya enak itu sekarang sudah pakai AI, termasuk kita bisa membuat apapun dari AI. Nah, dari sini dia masuk, tiba-tiba kita masuk aplikasi, kita buat, dia masukkanlah berbagai virus tadi untuk menghack atau mengambil data kita. Terus eksploitasi cloud atau API ini dalam satu contoh seperti Cloudflare lah ya, Google Drive. Nah, di sini dia. Terus perangkat mobile, perangkat mobile
model ini seperti HP. Nah, ini yang sering tiba-tiba error lah HP ini, nggak bisa dibuka atau apa. Belum tentu itu salah, karena itu virus yang dibuat oleh mereka. Jadi sebelum data kita, makanya berhati-hati sekarang. Hati-hatinya di HP. Jangan suka menekan yang tidak ada di HP ini. Ada orang boleh kenal nih, ini enggak itu enggak, kita nggak tahu siapa. Tiba-tiba itu bot atau dia untuk menyerang di perangkat mobile. Terus selanjutnya, nah ini ancaman cyber di Indonesia tahun di 2025 itu 660 juta rekor dan 1 terabyte lebih data bocor. Nah ini terus 315 presiden lebih program, 11 juta insiden cyber, naik 22%. Serangan DDoS disingkat. Jadi ini ancamannya ini ada di 4 ya. Nah di 3 biasanya dia menyerang dari DDoS ya. Nah, mungkin kalau orang yang paham ininya masuk ke dalam sistem komputer yang paling dalam tahu itulah. Nah jadi untuk bapak-bapak sekalian mungkin itu saja dari saya. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Jika nanti ada ke depan kita bisa belajar lagi penjelasan materi serupa, mungkin nanti akan kita jelaskan lagi. Mungkin ke depan mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. PTPN tumbuh, juara, bangun negeri. Perkenalkan, saya Rincandana A.L. Tobing. Saya karyawan PTPN 1 Regional 7 Kebun Tebenan dengan nomor NIK 700-2250. Hari ini saya akan merangkum webinar Go Digi Series 3 tentang cyber security yang disampaikan oleh narasumber Bapak Arindra Saktiawan. Beliau adalah development dan security expert yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025. Beberapa poin yang disampaikan dalam tema cyber security diantaranya antara lain terdapat 3 komponen utama, di mana yang pertama adalah manusia, yang kedua proses, yang ketiga teknologi. Manusia adalah solusi elemen penting dalam keamanan informasi karena mereka lah yang menggunakan, mengelola, melindungi data. Namun manusia juga bisa menjadi titik paling lemah jika tidak teredukasi atau ceroboh. Keamanan TI bukanlah masalah improvisasi. Yang kedua adalah proses. Proses yang terdefinisi dengan baik diperlukan untuk memastikan bahwa langkah-langkah keamanan diterapkan secara konsisten dan sistematik. Desain proses yang jelas, mudah beradaptasi, yang biasanya dirangkum dalam suatu standar operasional prosedur atau SOP. Yang ketiga, teknologi menjadi tulang punggung keamanan TI karena pertahanan terhadap ancaman keamanan cyber modern membutuhkan penggunaan solusi teknologi terbaru. Dalam kerangka kerja strategis PPT, solusi teknologi secara efektif mendukung proses keamanan dan pekerjaan manusia. Apa saja ancaman cyber yang umumnya digunakan? Seperti malware, phishing, ransomware, denial of service attack atau DDoS, man in the middle attack atau METM, password attack, social engineering, dan insider threats. Berbicara phishing adalah tindakan penipuan yang dilakukan secara online dengan tujuan untuk memperoleh informasi rahasia dan sensitif dari individu maupun organisasi. Ini bisa termasuk informasi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, data keuangan, atau informasi identitas pribadi. Ada 5 langkah untuk menghindari phishing. Di antara yang pertama, selalu validasi URL atau link yang mencurigakan. Kedua, waspadai email berisi scam, hadiah, dan kado palsu. Yang ketiga, waspadai permintaan informasi pribadi. Yang keempat, hati-hati dengan peniru identitas. Yang kelima, periksa kembali sebelum mendownloadnya. Kita berbicara terkait dengan malware. Malware itu apa? Malicious software adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mencuri, atau mengganggu sistem komputer dan jaringan. Singkatnya, malware adalah program jahat yang dibuat untuk membahayakan perangkat dan data pengguna. Apa saja yang dilakukan jika kita menjadi korban jadi serangan cyber? Yang pertama, jangan panik dan tetap tenang.
Yang kedua, segera ganti password. Yang ketiga, kita bisa mengaktifkan Authentic Multifactor atau MMA. Yang keempat adalah periksa perangkat akun lain. Dan yang kelima, kita bisa melaporkan insiden tersebut. Apa saja yang dilakukan sebagai upaya proteksi terhadap social engineering atau rekayasa sosial? Yang pertama, waspada pesan atau telepon yang mencurigakan. 2. Verifikasi identitas kita. 3. Jangan klik link yang tidak kita kenal. Yang keempat, perbarui perangkat lunak kita. Dan yang kelima, jangan mudah percaya dengan orang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan rekan-rekan yang saya banggakan sebagai insan planters perkebunan Nusantara. Semoga apa yang saya sampaikan mampu memberikan wawasan, pengetahuan untuk rekan-rekan semua. Semoga berguna dalam mencapai dan membangun budaya kerja di perusahaan kita. Sehat dan sukses selalu untuk rekan-rekan semua. PTPN, One PTPN, One Culture. Terima kasih rekan-rekan, saya izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.